Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Salma Tekatuh, Saya Indri Tumengkol. Dan saya Tiara Maulu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program kami dengan studi kasus. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada penjelasan kode program dalam pembuatan program Double Exponential Smoothing atau DES. Ini yang pertama di sini ada import library dan mengimport library apa saja yang akan kita gunakan. Di sini ada Java Swing, Java AWT. Java Swing ini untuk kita membuat GUI. Kemudian ada Java AWT. Ini untuk layout, font, dan komponen. Kemudian ada Java Text Decimal Format. Ini buat format angka. Kemudian selanjutnya ada ArrayList dan List. Ini untuk menyimpan data kehadiran. Selanjutnya ini ada Public Class GUI, DES kehadiran ekstensi frame. Ini adalah deklarasi kelas, membuat kelas GUI yang berisi JFrame. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel GUI, private gtext field, input data field, alpha field, prediksi field. Ini untuk menyimpan input pengguna seperti data, alpha, dan prediksi. Kemudian ada output area buat menampilkan hasil. Kemudian ada df, decimal format. Nah, ini df buat memformat angka jadi 2 desimal. Selanjutnya ada kode public GUI, DES kehadiran. Konstruktor dipanggil saat objek dibuat. Ini adalah konstruktor GUI. Dan selanjutnya di sini ada set title, pengenalan kehadiran siswa, double exponential smoothing sebagai judul program. Ini kita mengatur untuk size-nya. Nah, jadi di sini set judul window, ada ukuran window. Ini untuk kode yang ini yang ditandai ini sebagai kode close jika diklik. Ada center window. Untuk kode yang selanjutnya sebagai label judul, di label title, uji label double exponential smoothing. Ini memberikan teks besar di atas GUI dan untuk fontnya atau tulisannya bold. Setelah itu ini ada panel input. Panel input panel, ini uji panel, itu grid layout. Ini kita mengatur panel gridnya 4 baris 2 kolom. Kemudian ada jarak antara komponen 8 px dan ada input panel set border. Ini kita memberikan padding 10 px. Kemudian yang ini yang ditandai ini sebagai input data kehadiran. Input panel at uji label kehadiran pisahkan dengan koma. Ada input data field, input panel. Ini label plus text field untuk data. Contohnya seperti 10, 12, 13. Kemudian selanjutnya ini ada input alpha. Adalah kode input alpha. Ini ada input panel, input add, diuji label nilai alpha. Alpha field, input panel, input add, field. Nah, ini adalah input angka alpha. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan kode programnya. Di sini ada bagian input prediksi, ada input panel, uji label dengan teks prediksi untuk hari ke, kemudian prediksi field,
G-text field, panel, dan prediksi field. Untuk hari keberapa mau diramalkan. Kemudian di sini ada G-button, calc button, G-button, text, hitung, double exponential smoothing, calc button, kemudian di panel. Ini sebagai tombol untuk mengeksekusi perhitungan, di mana ketika diklik akan menjalankan hitung dari double exponential smoothing. Kemudian selanjutnya ada preset, button, clear button, look action listener, ada input data field, alpha field, prediksi field, input area, di mana gunanya untuk menghapus semua input dan output. Selanjutnya di sini ada area. Ini gunanya text area untuk menampilkan seluruh langkah perhitungan, kemudian tidak bisa diedit. Lalu ketika dipasang scroll agar bisa digeser. Selanjutnya ada layout frame ini. Layout, border layout, ada title, border layout, ada input panel, border layout, dan ada scroll. Kemudian ini berfungsi untuk perempatan judul di atas, kemudian panel input di kiri, dan input area di tengah. Selanjutnya di sini ada fungsi utility pembulatan. Gunanya untuk bikin angka dibulatkan 2 angka desimal. Selanjutnya ada fungsi perhitungan des. Bagian ini fungsi ini dipanggil saat tombol hitung des ditekan. Kemudian ada validasi input, string raw, input data field, get text stream, if is empty, option pane, show message dialog, message memasukkan data terlebih dahulu, title error, G option pane, warning message, return. Ini jika input kosong, maka akan terjadi error pub. Selanjutnya ada parsing data ke dalam list double. Ini string parts row split, ada list double data new array list, for string parts, string clean, if clean is empty, data add double clean. Ini sebagai pisah pakai koma, masukkan ke list angka. Selanjutnya bagian ini biasanya untuk ambil alfa dan hari prediksi. Dan untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Solomita. Selanjutnya untuk baris ke-88, yaitu untuk validasi nilai input alfa. Potongan kode ini memastikan bahwa nilai alfa harus berada di antara 0 dan 1. Kalau alfa di luar rentang nilai tersebut, maka program akan memunculkan pesan error. Selanjutnya untuk baris ke-93 itu untuk validasi input hari prediksi. Kode ini memastikan bahwa hari yang ingin diramalkan harus berada di depan data terakhir. Contoh, misal kita memasukkan input untuk data itu ada 5. Jadi inputan untuk prediksi hari harus lebih dari 5. Selanjutnya ada inisialisasi array untuk perhitungan double exponential smoothing, di mana yang ini untuk single smoothing, ini untuk double smoothing, ini untuk nilai level, dan ini untuk nilai trend. Selanjutnya untuk kode yang ini sebagai nilai pertama data yang langsung diambil dari inputan awal.
Kalau ini untuk output saja, saat di run programnya ini akan memunculkan output di bagian paling atas. Baru diikuti yang ini, output alpha titik 2 sama dengan alpha. Ini akan muncul nilai alpha yang kita input di atas. Sama juga dengan yang ini akan memunculkan nilai prediksi hari yang kita input di awal. Ini sebagai output. Ini ada rumus simple smoothing. Lalu yang ini untuk nilai S1 single smoothing. Kalau yang ini untuk nilai lanjutannya, untuk tergantung apa yang kita input ke 5 atau 6, ini akan memunculkan S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Ini untuk output saja, untuk memperlebar jarak baris yang ada antara output yang ini dan yang ini. Selanjutnya ada untuk yang kode yang ini untuk nilai pertama double smoothing yang diambil dari data awal yang kita input sebelumnya. Ini juga sama, hanya output saja. Ini juga untuk S1 untuk double smoothing, nilai awalnya diambil dari inputan nilai atau data yang kita input pertama. Ini sama seperti yang single smoothing di awal, akan memunculkan output S1, S2, S3 dan seterusnya. Ini juga untuk baris. Selanjutnya untuk menghitung nilai A atau nilai level, ini ada rumusnya, rumus nilai A. Ini untuk memunculkan output A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini baris. Selanjutnya ini untuk menghitung nilai B atau nilai trend, nilai BT. Ini ada output juga. Ini juga sama untuk output B1, B2, B3 dan seterusnya. Ini juga untuk jarak baris. Selanjutnya ada output juga untuk langkah kelima, prediksi. Ada rumusnya untuk outputnya. Lalu yang ini tuh rumus untuk menghitung prediksi, di mana M adalah jarak hari dari data terakhir ke hari yang diramalkan. Selanjutnya untuk yang ini, rumus prediksi double exponential smoothing. Program memakai nilai level dan tren yang terakhir dihitung, lalu mengalihkan tren dengan M untuk mendapatkan hasil ramalan. Yang ini untuk menampilkan hasil ke output, di mana seluruh proses perhitungan yang disusun dalam variabel string builder ini SB akan ditampilkan di text area. Pengguna bisa melihat nilai single smoothing, double smoothing, nilai level, dan juga nilai trend hingga nilai hasil prediksi akhir. Selanjutnya untuk ini ada main method, public static void main. Bagian ini itu untuk yang menjalankan program, di mana swing utilities invoke later itu digunakan supaya
GUI berjalan di event dispatch thread, yaitu thread khusus untuk komponen tampilan Zoom. Lalu program membuat objek project dan langsung menampilkannya ke layar. Jadi kode ini berfungsi sebagai bagian yang menjalankan program. Kita masuk langsung saja pada tampilan programnya. Di sini saya coba memasukkan data. Ada 5 data, kita pakai ini. Prediksi untuk hari ke-6. Tekan tombol hitung, maka outputnya akan seperti ini. Itulah penjelasan program dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.